sekali memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, yuk kita sama-sama berdoa. 5, 10. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk satu hari lagi yang Tuhan berikan untuk setiap dari kami. Hari ini kami akan memulai ibadah kami, Tuhan yang memimpin kami dan juga menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. 3. Wah, teman-teman, yuk bangkit berdiri. Sarah mengajak teman-teman untuk menyanyikan pujian untuk Tuhan. Yuk sama-sama kita bilang musik. Semua teman-teman nyanyi dengan penuh sukacita ya. Wah, tadi kita sudah bernyanyi bahwa Yesus itu selalu beserta dengan kita. Masih semangat ya teman-teman memuji Tuhan? Masih? Kalau masih, sama-sama bilang musik. Semuanya sama-sama nyanyi ya. Sing
The wonder of Jesus love. The wonder of Jesus love. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian lagi ya teman-teman. semuanya. Apa kabar adik-adik semuanya? Ada sukacita hari ini? Miss senang sekali hari ini bisa bertemu dengan adik-adik semuanya lagi. Ya, meskipun harus kembali secara virtual online seperti ini, tapi Miss tetap senang karena Miss tahu dimanapun kita berada saat ini, bagaimanapun caranya kita beribadah, mau langsung maupun secara online seperti ini, Miss yakin adik-adik tetap semangat. Yuk adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan? Pinter. Ayo semuanya kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang maha baik, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Pada hari ini kami masih bisa berkumpul meskipun masih secara virtual online. Namun Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk boleh mendengarkan dan memahami firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang mengerti dan melaksanakan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Pimpin kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu berdoa. Amin.
Nah, adik-adik masih ingat nggak cerita minggu lalu? Di mana minggu lalu ada anak yang bernama Joko dan Ita. Lalu ada siapa lagi? Pinter, ada Hasan. Di mana apa? Joko dan Ita ini kakak beradik yang sedang bercakap-cakap di depan pohon jeruk. Lalu siapa datang? Hasan datang. Lalu si Joko memberikan buah jeruknya kepada Hasan. Tapi ternyata adik-adik tahu, Hasan mempersembahkan buah jeruknya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, hari ini Hasan sudah pulang ke rumah keluarganya di desanya sendiri. Dia tinggal bersama papa, mama, dan kakaknya yang bernama Rayu. Lalu adik-adik tahu, ternyata keluarga Hasan ini belum percaya kepada Tuhan Yesus. Papa, mama, kakaknya yang bernama Rayu belum percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka setiap kali ada masalah, mereka akan selalu pergi ke kuil, lalu mereka akan menyembah dewa-dewa, patung-patung yang ada di kuil itu. Nah, karena Hasan sudah mengenal Tuhan, sudah mengenal Tuhan Yesus, sudah dikenalkan kepada Tuhan Yesus oleh Joko dan Ita, Hasan tidak suka pergi ke kuil. Lalu adik-adik tahu pada suatu hari ternyata keluarganya Hasan ada masalah. Adik-adik tahu kenapa? Sapi yang biasa dipelihara oleh bapaknya Hasan, oleh keluarga Hasan, yang dipakai untuk membajak sawah, membantu keluarganya untuk membajak sawah. Setelah sawah dibajak akan ditanam, yang nanti bisa untuk dijual hasil panennya, mendapatkan uang untuk beli makan. Nah, ternyata tiba-tiba sapi ini sakit. Sapi itu tidak mau bergerak, dia hanya tertidur. Tidak mau bergerak sama sekali sapinya. Lalu keluarganya bingung. Papanya berkata, "Bagaimana ini? Kalau sapinya tidak mau membajak sawah, sakit, tidak mau bekerja, bagaimana tanahnya bisa ditanami dengan tanaman? Nanti kalau tanahnya tidak ada tanaman yang ditanam, tidak tanam padi, tidak tanam apa, aduh, bagaimana ini kita beli makan? Apa yang mau kita jual nanti?" kata si papa. Lalu mamanya teringat, "Oh, suruh saja Rayu dan Hasan pergi ke kuil, suruh mereka ke sana sembahyang." Lalu papanya bilang, "Oh iya, kenapa saya tidak terpikirkan? Rayu, Hasan, sini, kalian kesini. Kalian coba sekarang pergi ke kuil. Ini uang untuk persembahan di kuil nanti. Lalu kalian ke sana, berdoa dulu, sembahyang dulu. Lihat ini sapi kita sakit, minta kesembuhan untuk sapi kita," kata si papa kepada Rayu dan Hasan. "Baiklah," kata Rayu. "Ya Pak," kata si Hasan. Rayu dan Hasan, mereka berdua berjalan menuju kuil. Rayu kakaknya berjalan di depan dan si Hasan ini berjalan di belakang. Sepanjang perjalanan Hasan merasa, "Aduh, aku gak suka ke kuil. Aduh, ngapain sih ke kuil? Kan kita bisa berdoa kepada Tuhan Yesus saja. Aduh, kenapa malah ke kuil sih? Pasti yang akan nolong kita itu Tuhan Yesus." Sepanjang perjalanan Hasan merasa tidak mau, dia tidak suka pergi ke kuil. Karena apa? Karena dia tahu yang akan menolong dia adalah Tuhan Yesus. Karena dia juga sudah diajarkan berdoa oleh Joko dan Ita. Jadi dia maunya itu hanya berdoa kepada Tuhan Yesus, bukan ke kuil. Tapi karena sudah disuruh oleh papanya, ya udahlah, dia pun pergi ke kuil bersama dengan Rayu kakaknya. Sampai di kuil, mereka pun meletakkan uang persembahan yang sudah diberikan oleh papanya, lalu menyirami dengan minyak yang harum di depan patungnya. Lalu kata kakaknya, "Kita harus menyiram minyak yang harum ini di depan patung ini. Nanti
Kalau dia melihat kita menyiram minyak yang harum dan dia mencium aroma yang wangi dari yang minyak sudah kita tuang ini dan juga sudah melihat persembahan yang kita kasih, nanti dia akan mewujudkan permintaan kita. Nah, setelah kita siram minyak yang wangi ini, sudah taruh uang, baru kita berdoa, kita minta kepada patung ini untuk bisa menyembuhkan sapi kita. Tapi Raya merasa tidak suka, hatinya sedih. Kenapa dia harus berdoa kepada patung di depan ini? Dia maunya berdoa kepada Tuhan Yesus. Aduh, perasaannya sedih sekali. Pada saat kakaknya si Hasan ini yang bernama Raya ini berdoa dengan caranya sembahyang di depan patungnya itu, dia pun berlutut. Lalu dia lipat tangan. Dia berdoa dengan caranya sendiri. Dia berdoa kepada Tuhan Yesus. Dia tidak mau berdoa kepada patung yang ada di depannya. Dia memilih untuk berdoa kepada Tuhan Yesus. Lalu dia pun berlutut, dia lipat tangan, tutup mata, dia berdoa. Tuhan Yesus, aku tidak mau berdoa kepada patung yang di depanku ini. Aku mau berdoa kepadamu Tuhan, tolong sembuhkan sapiku. Aku percaya Tuhan yang akan sembuhkan sapi keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Begitu doa Hasan. Dan adik-adik tahu, pada saat Hasan berdoa, ternyata penjaga kuilnya keluar dan dia melihat Hasan berdoa dengan cara berlutut, lipat tangan, tutup mata. Dia langsung berteriak, "Hei Rayu, lihat ini. Hei Raya, lihat. Adikmu ini berdoa dengan cara seperti orang Kristen. Lihat, masa dia berdoanya berlutut, lipat tangan, tutup mata? Itu kan caranya berdoa orang Kristen. Adikmu ini pasti bukan berdoa kepada dewa ini, bukan pada patung di depan kita, tapi dia berdoa kepada Tuhan Yesus." Dengan marah, penjaga kuil itu marah kepada Hasan dan kakaknya. Kakaknya ini kesal sekali melihat Hasan yang berdoa dengan cara itu. Kakaknya langsung berdiri dengan marah. "Hasan, apa yang kamu lakukan?" kata kakaknya. Lalu kakaknya ini pun memukul Hasan. "Wah, kenapa kamu berdoa seperti itu? Nanti dewanya ini tidak mendengarkan kita. Nanti, aduh, kamu ini." Hasan dimarahi oleh kakaknya karena Hasan berdoa kepada Tuhan Yesus. Tapi meskipun Hasan dimarahi oleh kakaknya, bahkan dipukul oleh kakaknya, Hasan tidak menangis. Hasan tetap berdiri dengan tegar di dalam imannya kepada Tuhan. Hasan tidak menangis di depan kakaknya. Hasan dengan berani tidak mengeluh di depan kakaknya, menahan rasa sakit. Lalu kakaknya bilang, "Lihat saja, kita pulang sekarang. Aku akan bilang sama papa, kamu akan dimarahi sama papa. Pasti, lihat saja." Lalu mereka pun berjalan pulang ke rumah. Di perjalanan memang Hasan takut, tapi Hasan percaya Tuhan pasti jaga dia. Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan Hasan. Tuhan Yesus akan tetap bersama dengan Hasan di dalam imannya Hasan. Lalu mereka pulang ke rumah. Sampai di rumah kakaknya langsung ngadu sama papanya. Papa, lihat ini. Si Hasan tadi di kuil, dia berdoa dengan caranya orang Kristen. Masa dia berlutut, dia berdoa, lipat tangan, tutup mata. Dia tidak menyembah kepada patung yang ada di depan kami, tapi dia malah berdoa kepada Tuhan Yesus. Pak, lihat ini dia, Pak, si Hasan. Lalu tapi Pak, aku juga tadi selain sudah marahin Hasan, aku sudah pukul Hasan juga, kata si Koko. Kata kakaknya seperti itu. Lalu papanya bertanya kepada kakaknya, "Jadi si Hasan tadi nangis enggak kamu pukul?" "Enggak, Pak," kata kakaknya.
Hasan tidak menangis. Dia diam saja aku marahi. Bahkan sudah aku pukul dia tidak menangis loh Pak, kata kakaknya. Bapaknya pun bingung. Kenapa Hasan tidak menangis ya? Biasanya dia kalau dimarahi, dipukul, dia pasti nangis. Apalagi ini dipukul. Kenapa dia nggak nangis ya? Biasanya kan dia suka kali menangis. Kenapa ini nggak menangis ya? Papanya bingung. Kenapa Hasan tidak menangis walaupun sudah dimarahi dan dipukul oleh kakaknya? Lalu papanya bertanya, benar Hasan, kamu berdoa bukan kepada patung yang ada di kuil, tapi kepada Tuhan Yesus. Lalu Hasan bilang, benar Pak, karena nanti yang akan menyembuhkan sapi kita itu adalah Tuhan Yesus. Bukan patung itu. Nanti pasti Tuhan Yesus yang akan menyembuhkan sapinya. Lalu, lihat saja Pak, kata Hasan. Nanti sapi kita pasti sembuh. Papanya diam. Ternyata papanya bilang, nantilah kita lihat dulu. Ternyata benar adik-adik. Besoknya sapinya sembuh. Sapinya sudah bisa bangun, sudah bisa membajak sawah, bekerja. Lalu Hasan bilang ke papa, tuh papa, benar kan apa yang Hasan bilang, sapinya sembuh. Tuhan Yesus pasti sembuhkan sapinya. Papa sih nggak percaya. Lalu kata Hasan seperti itu. Papa masih bingung, tapi papanya masih bingung. Ini yang sembuhkan sapinya ini karena Hasan berdoa kepada Tuhan Yesus, atau karena papanya sudah suruh mereka pergi ke kuil. Waduh, papanya bingung ini. Siapa yang sembuhkan sapinya? Lalu ternyata adik-adik tahu nggak? Pada hari itu, pada saat sapinya sudah sembuh, malamnya, siangnya itu kan sapinya udah sembuh, udah bekerja, udah membajak sawah, udah sehat. Malamnya ternyata papanya Hasan yang sakit. Papanya Hasan sakit. Dia menggigil kedinginan. Tapi badannya panas. Aku lemas sekali, kata papanya. Aku lemas. Aku mau istirahat. Coba suruh Hasan, panggil Hasan kemari, kata papanya. Lalu papanya Hasan datang. Papa kenapa? Papa sakit, kata Hasan. Iya, papa sakit. Badan papa semuanya panas sekali, tapi papa merasa kedinginan. Sekarang coba kamu berdoa kepada Tuhan Yesus, minta kesembuhan untuk papa, kata papanya. Papanya bilang kepada Hasan, coba kamu sekarang berdoa kepada Tuhan, minta kesembuhan untuk papa. Papanya mau lihat apakah Tuhan Yesus benar-benar bisa menyembuhkan papanya. Lalu Hasan pun langsung berdoa untuk papanya. Tuhan Yesus, sekarang papa lagi sakit. Tuhan tolong ya sembuhkan papa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Hasan pun langsung berdoa untuk papanya. Dan adik-adik tahu? Benar. Tuhan melakukan mukjizatnya untuk Hasan dan keluarganya. Tuhan menyembuhkan papanya Hasan. Tuhan menyembuhkan papanya Hasan. Akhirnya papanya Hasan pun percaya dan tahu bahwasannya yang menyembuhkan sapinya yang sakit adalah Tuhan Yesus. Dan yang menyembuhkan papanya yang sakit juga adalah Tuhan Yesus. Bukan patung yang disembah oleh papa keluarganya. Lalu setelah papanya sembuh, papanya pun memanggil Hasan. Hasan, kemari, kata papanya. Di mana kamu belajar berdoa kepada Tuhan Yesus? Kata papanya. Aku diajarin sama Joko dan Ita, teman aku di desa sebelah, Pak, katanya. Aku diajarin mereka ke gereja di desa mereka.
Lalu aku diajarin berdoa sama mereka. Jadi sekarang aku sudah bisa berdoa. Baiklah, kata papanya. Baiklah, kalau begitu minggu nanti kita sama-sama pergi ke gereja di sana ya. Papa juga mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Wah, hore! Hasan begitu bahagia karena papanya dan mau ikut berserta dengan dia ke gereja bersama-sama untuk berdoa kepada Tuhan Yesus. Hasan begitu senang karena Hasan bisa mengenalkan Tuhan Yesus kepada papanya, kepada keluarganya. Nah, adik-adik, kita juga bisa seperti Hasan. Saat ini mungkin papa mama kita belum percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi adik-adik jangan pernah menyerah. Kita bisa selalu berdoa untuk papa dan mama kita. Atau mungkin ada teman-teman kita juga yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kita tidak perlu melawan mereka. Kita tidak perlu marah kepada mereka karena tidak percaya kepada Tuhan. Kita tidak perlu melakukan seperti itu. Tapi kita bisa berdoa untuk mereka dalam setiap hal yang mereka hadapi, dalam setiap mungkin mereka lagi sakit, mereka lagi sedih, atau mereka lagi ada masalah. Kita bisa berdoa untuk mereka, berdoa kepada Tuhan Yesus untuk mereka. Kita percaya suatu hari nanti Tuhan Yesus yang akan menjamah hati mereka, menjamah hati papa dan mama kita, keluarga kita kalau mereka belum percaya kepada Tuhan. Jadi adik-adik harus tetap teguh berdiri di dalam iman kita. Percaya Tuhan akan selalu menguatkan kita. Seperti Hasan, walaupun dimarahi sama kokaknya, dimarahi sama papanya, tapi Hasan tidak menangis. Hasan percaya Tuhan akan berikan kekuatan kepada dia. Tuhan akan menghiburkan dia dan Tuhan akan menyentuh hati keluarganya. Seperti cerita itu, ternyata pada akhirnya papanya Hasan mau bersama-sama dengan Hasan pergi ke gereja untuk mengenal Tuhan Yesus, untuk belajar berdoa kepada Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, kalau saat ini keluarga kita, papa mama kita, koko cece kita, teman-teman kita, adik-adik kita mungkin belum mengenal Tuhan, jangan patah semangat ya. Tetap semangat untuk menjadi saksi Tuhan. Kita bisa terus mendoakan mereka. Kita terus memohon kepada Tuhan, suatu hari nanti semoga papa mama kita, kakak-kakak kita, adik-adik kita, semua teman-teman kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Boleh datang ke gereja memuji Tuhan dan belajar berdoa bersama-sama kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, mau ya kita tetap menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Kita tetap menjadi pengabar-pengabar Injil di tengah-tengah hidup kita. Caranya hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, menjadi saksi Tuhan yang hidup. Nah, adik-adik, yuk kita mau tutup ibadah kita hari ini. Mari kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas anugerah dan kebaikan-Mu. Bapa, ajar kami untuk seperti Hasan yang selalu berdiri dengan berani di dalam iman kami. Percaya Tuhan Yesuslah Tuhan yang akan selalu mendengarkan setiap doa-doa kami. Dan ajar kami Tuhan untuk bisa menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah keluarga kami saat ini. Tuhan, kami berdoa untuk papa mama kami, koko cece kami, adik-adik kami, atau mungkin teman-teman kami yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, jamah hati mereka. Kami berdoa untuk mereka. Kami rindu suatu hari nanti Tuhan, mujizat Tuhan akan ada dalam mereka. Mereka boleh menerima Tuhan. Mereka boleh mau datang ke gereja bersama-sama dengan kami, belajar berdoa kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa.
Pimpin kami, ajar kami untuk menjadi anak-anak yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami anak-anak-Mu berdoa. Amin. Nah adik-adik, ingat ya, selalu berdiri teguh di dalam iman kita, percaya, selalu berdoa untuk orang-orang di sekeliling kita, untuk keluarga kita. Belajar berdoa untuk mereka semua. Percaya Tuhan suatu hari nanti akan mengetuk hati mereka, akan mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah adik-adik, sampai jumpa minggu depan adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati.